فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Terkait perdagangan di dunia Islam, rata-rata kalau saat ini yang diperagakan adalah terkait busana muslim-muslimah, fashion gitu ya. Kemudian sajadah, tasbih, minyak wangi, dan hiasan seperti kaligrafi, dan juga mungkin biro umroh dan haji plus. Padahal kalau kita lihat ya di masa keemasan Islam, industri-industri kimia yang dihasilkan itu lebih memiliki aspek atau spektrum yang lebih luas dari yang kalau kita lihat saat ini. Jadi kalau kita lihat disampaikan oleh Donald Hill di dalam bukunya Islamic Technology yang dikeluarkan di Cambridge tahun 1986, sejarawan Barat ini menyampaikan bahwasanya industri yang pernah ada di dalam sejarah Islam itu adalah industri mesin, bahan bangunan, persenjataan, perkapalan, kimia, tekstil, kertas, pangan, hingga pertambangan dan metalurgi. Jadi itu yang kemudian pada saat dulu itu merajai ya, industri-industri Islam. Ahli-ahli teknologi dalam Islam itu sejak tahun 700 Masehi atau abad ke-10 ya, awal-awal ya, abad Hijriah hingga abad ke-10 Hijriah, kemajuan dan perkembangan teknologi dalam peradaban Islam itu memang ada yang diperoleh dari peradaban Persia dan Romawi, kemudian dialih teknologikan oleh kaum muslimin ya. Kemudian sebaliknya juga dari kaum muslimin ke Eropa ya. Dan rata-rata ya, industri-industri yang dihasilkan oleh kaum muslimin itu menggabungkan pengetahuan kimia, material, kemudian mesin itu setelah memang ada kontak budaya dengan Cina. Jadi kaum muslimin juga berkontak budaya dengan Eropa, dengan Cina ya, dan yang lainnya, dan semuanya saling mendukung ya, satu sama lain. Jadi memang apa yang membuat ilmuwan peradaban Islam itu berbeda dengan ilmuwan saat ini? Yang pertama karena mereka beriman, dan kebanyakan karya-karya penemuannya itu didorong dan diinspirasi oleh syariah. Dalam hal ini adalah kewajiban-kewajiban yang memang dibebankan oleh Allah kepada seorang muslim. Akhirnya kaum muslimin ini atau ilmuwan-ilmuwan ini sangat bersemangat sekali untuk menemukan hal-hal yang itu bisa mendukung mereka dalam penerapan ibadah, pelaksanaan ibadah, penerapan syariah. Dan kebanyakan ya, karya-karya kaum muslimin itu tidak untuk menjajah atau memonopoli, tetapi lebih untuk membebaskan dunia dari penjajahan. Itu faktor yang kemudian membedakan ilmuwan muslim dengan ilmuwan yang ada saat ini ya. Kita tahu kalau sekarang penemuan-penemuan itu kebanyakan memang diberikan kayak hak cipta dan lain sebagainya ya, atau bahkan bisa dimonopoli untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak dari itu. Kita tahu sendiri seperti Microsoft ya, bagaimana penemunya itu mendapatkan uang yang banyak ya dari penemuan Microsoft-nya, dan itu dipatenkan untuk dia sendiri. Istilahnya kalau orang lain ingin membayar, ingin memakai, maka dia harus membayar dengan jumlah tertentu ya. Kalau di dalam Islam ya, seorang muslim karyanya itu pasti dihargai oleh negara, dan itu akan diberikan imbalan yang benar-benar pantas gitu ya. Bahkan imbalannya itu berupa batangan emas, dan itu dia tidak perlu mengambil keuntungan dari hak ciptanya itu ya. Dia tidak perlu mengambil keuntungan dari masyarakat yang ingin menggunakan penemuannya, tapi dari negara itu sudah memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap ilmuwan tersebut. Dan memang ketika masyarakat menggunakan hasil penemuannya tetap harus mencantumkan siapa penemu dan pembuatnya. Itu kode etik ya memang dalam hal keilmuan. Tapi kemudian tidak dipakai untuk tadi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.
Jadi dibiarkan penemuannya itu dimanfaatkan oleh sebagian besar dan juga kebanyakan masyarakat boleh memakainya tanpa harus membayar sejumlah uang tertentu. Gitu ya. Kemudian juga bagaimana Rasulullah menyiapkan peradaban Islam yang kemudian bisa menghasilkan banyak ilmuwan seperti itu, karena memang Islam itu ya mampu mentransformasi ilmuwan-ilmuwan non-Muslim menjadi Muslim. Jadi ilmuwan Muslim yang ada pada masa itu tidak murni semuanya itu berasal dari aslinya Muslim, tidak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang non-Muslim yang kemudian ketika sudah belajar Islam mereka mengetahui kebaikan ya, keluar biasaan Islam itu seperti apa ketika diterapkan ya. Akhirnya mereka pindah ke Islam dan kemudian mengembangkan penemuan-penemuan ya yang memang semuanya itu juga untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kita tahu sendiri banyak ya, contohnya kayak Salman Al-Farisi. Beliau kan dari Persia tetapi kemudian mencari agama gitu ya. Beliau sangat kritis mencari awalnya beragama Yahudi, kemudian mencari agama lagi, menemukan Nasrani, kemudian akhirnya bertemu Rasulullah dan beliau akhirnya bersyahadat, yakin dengan Islam, dan akhirnya beliau masuk Islam. Dan akhirnya beliau menjadi ahli teknologi persenjataan, ya, ahli militer yang kemudian digunakan oleh Rasulullah dalam perang Khandaq, ya, perang Parit ya, itu. Dan memang seperti itu ya. Ilmuwan-ilmuwan Muslim itu ada yang memang Islam dari lahir, ada yang memang dari non-Muslim kemudian mereka mu'alaf masuk ke dalam Islam. Dan apakah karya-karya yang ada saat ini ya, yang ditemukan oleh kaum muslimin itu semuanya diciptakan dari nol? Tidak, tetapi kaum muslimin juga mengambil hal-hal yang bermanfaat dari peradaban sebelumnya, dari peradaban Romawi, Persia, yang kemudian dialih teknologikan, diadopsi, kemudian dikembangkan lagi menjadi lebih sempurna gitu ya. Dan itu kemudian bisa kita rasakan kemanfaatannya hingga saat ini. Dan kita bisa mengatakan misalnya memang teknologi modern yang ada saat ini itu memang bukan hanya karya umat Islam saja ataupun hanya karya orang Barat saja, tetapi setiap zaman ya, itu memberikan kontribusinya masing-masing. Kita tahu dulu ketika masa ini ya revolusi industri di mana James Watt ya membangun mesin uap, ya, dia akan kesulitan ya, jika sebelumnya Al-Jazari di tahun-tahun 500-600 tahun sebelumnya itu belum menemukan adanya prinsip roda gigi yang bisa mengubah gerakan translasi ya, menjadi gerakan rotasi. Nah ini jadi prinsip dari mesin uap itu kan nanti dia akan menggerakkan roda gitu ya. Nah, dari roda itu dia akan menghasilkan sebuah energi. Nah, kalau tidak ada Al-Jazari yang menemukan prinsip itu, maka James Watt tidak akan mampu untuk membangun mesin uap. Jadi memang setiap masa itu memberikan kontribusi keilmuannya. Saling sinergi, saling memberikan kontribusi. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya memang kalau kita ambil dari pernyataan dari sejarawan-sejarawan yang mengakui terkait bagaimana Islam mendukung ya, dalam hal ilmu, pengetahuan ya, dan juga teknologi, maka kita akan bisa meyakini bahwasannya memang dijadikan sebagai way of life atau pandangan hidup kita yang mengatur kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mengatur semua aspek kehidupan, insya Allah kemajuan dalam hal teknologi dan yang lainnya ya, baik itu dalam hal muamalah kita dengan yang lain, baik itu dalam hal ekonomi ya, dalam hal kemajuan bangsa atau teknologi itu akan luar biasa sekali dampaknya. Jadi memang kita sebagai seorang muslim harus meyakini itu bahwasanya Islamlah yang mampu kemudian mewujudkan rahmatan lil alamin. Jadi kerahmatan bagi seluruh alam, tidak hanya bagi kaum muslim saja, tetapi non muslim pun akan mendapatkan manfaatnya dan juga alam semesta ini. Insyaallah seperti itu. Sekian dari saya.
Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون